Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Dwi Saputra, Prodi PJKRP. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ridha dan rahmatnya serta nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada umatnya, terutama nikmat, sehingga makalah ini yang berjudul kurikulum pendidikan dapat terselesaikan dengan sebaik-baik. Baik, proses kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda telah memiliki standar dan prosedur yang telah diterapkan dalam setiap fungsi kurikulum pendidikan selama ini. Ada beberapa rumusan masalah dan poin pertanyaan yang diajukan dalam observasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda terkait kurikulum pendidikan, meliputi apa yang dimaksud kurikulum pendidikan, apa peran kurikulum pendidikan, apa fungsi dan tujuan kurikulum pendidikan, apa perbedaan KTSP dan kurikulum pendidikan 2013, bagaimana program kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda, bagaimana proses mengajar selama pandemi di Pondok Pesantren Nurul Huda. Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan dengan bahan ajar atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki anak didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku ajar, akan tetapi banyak persoalan lainnya, termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran, serta persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurire. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat memengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa, setiap murid-murid yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya.
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab dalam kurikulum bukannya hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Baik, yang pertama kalau KTSP dan kurikulum 2013 itu fokusnya kepada guru. Kalau K13 itu fokusnya kepada murid, sehingga pelajaran KTSP itu siswa itu menjadi aktif, tapi K13 itu lebih luas sehingga siswa itu aktif dalam mendengarkan, aktif dalam melakukan segala hal. Kalau kurikulumnya keduanya tersebut sama, tidak ada yang beda. Bagaimana program kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Huda? Di pondok pesantren itu yang jelas semua kurikulum mengikuti aturan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda. Tapi menjadikan kurikulum kita itu berbeda. Kita itu ada istilahnya, kalau di luar itu diniyah, holausto, itu yang ada di situ, sehingga kalau di sini dinamakan dengan kokulikuler, materi yang memang di luar pembelajaran seperti kitab kuning dan lain-lain. Dari jam sore siswa di sini diajari bagian tentang keagamaan sampai malam. Kalau kurikulumnya kita itu full, kita ambil, kita pelajari sehingga siswa itu sama dengan sekolah-sekolah lain. Bagaimana proses selama pandemi? Apakah dilakukan selama luring atau daring? Di Pondok Pesantren Nurul Huda tidak daring, tapi itu menggunakan secara luring. Kenapa? Pertama, kita full 24 jam siswa di sini, sehingga siswa berada di Pondok Pesantren Nurul Huda mungkin selama 24 jam selama masa pandemi ini. Yang dibatasi bukan pembelajarannya, tapi pengiriman dari wali muridnya untuk menjenguk anaknya, sehingga penularan COVID sampai sekarang ini alhamdulillah dalam keadaan aman. Selama COVID kita menjalani tatap muka itu tidak ada kendala. Asesmen, bagaimana proses asesmen penilaian di Pondok Pesantren Nurul Huda? Asesmen itu kita ada 2 kali dalam setahun, ada pra UTS dan pra PAS. Setiap guru baik yang di MTS maupun di MA itu dilaksanakan didampingi oleh pengawas dari masing-masing pengawas kemenang. Namun guru yang di Pondok Pesantren Nurul Huda malah asesmennya itu ketat, malah sering dimonitoring dalam pembelajaran itu, karena yang ngajar itu, bahkan yang kelas akhir yang ada di pondok pesantren diwajibkan untuk mengadakan praktek mengajar, sehingga mereka tahu dan bagaimana cara mengajarnya dan tujuannya. Baik, kesimpulannya, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum pendidikan tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkup sekolah. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.